Hai Pak, perkenalkan saya Joyce dari kelas 101. Jadi latar belakang perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syarat untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ialah adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Untuk yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, dan bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Jadi untuk rumusan masalahnya itu yang pertama adalah bagaimana perbedaan pandangan orang tua dan anak mengenai pernikahan dini dalam hal pengembangan karir. Yang kedua, apa perbedaan perspektif orang tua dan anak terkait kebebasan dan sosialisasi diri dalam konteks pernikahan dini. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pandangan orang tua dan anak mengenai pernikahan dini dalam hal usia yang tepat untuk menikah. Dan yang keempat, bagaimana pendapat orang tua dan anak tentang pentingnya pendidikan sebelum menikah. Untuk tujuannya itu yang pertama adalah mengetahui bagaimana pandangan orang tua mengenai pernikahan dini, dan untuk yang kedua mengetahui bagaimana pandangan anak zaman sekarang mengenai pernikahan dini, dan untuk yang ketiga mengetahui dampak dan risiko dari pernikahan dini. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah bagi orang tua menambah pengetahuan tentang risiko menikah dini agar orang tua dapat lebih mengawasi pergaulan putra-putrinya di usia yang menginjak remaja. Dan untuk yang kedua, bagi ilmu pengetahuan, memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi sosial. Dan untuk yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya referensi untuk penelitian sejenis. Jadi pengertian pernikahan dini atau yang lebih dikenal dengan pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia seseorang belum mencapai usia dewasa. Biasanya dilakukan oleh anak muda yang belum mencapai umur ideal untuk melangsungkan pernikahan. Mereka yang belum siap secara fisik, psikis, dan juga belum mapan secara finansial dan emosional. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah penyebab pertama, pernikahan anak dapat berupa kemiskinan antara dua pihak, pendidikan dan ekonomi yang bermasalah, tradisi temurun dari orang tua, serta agama. Adapun juga akibat keinginan sendiri, pergaulan bebas, dan ada istiadat, status melakukan hubungan seks pertama. Kali bisa terjadi sebelum nikah sehingga terjadi hamil di luar nikah. Dampaknya bagi perempuan yaitu anak perempuan akan mengalami sejumlah hal dari pernikahan di usia dini. Pertama, tercurinya hak seorang anak. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orang tua, berkaitan dengan hilangnya hak kesehatan. Seorang anak yang menikah di usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko ini bisa mencapai 5 kali lipatnya. Dampak bagi anak-anak hasil pernikahan dini. Beberapa risiko juga mengancam anak-anak yang nantinya lahir dari hubungan kedua orang tuanya yang menikah di bawah umur. Belum matangnya usia sang ibu mendatangkan konsekuensi terlebih pada si calon anak. Misalnya angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Dampak bagi masyarakat. Sementara dampak pernikahan dini juga akan terjadi di masyarakat. Di antaranya, langgengnya garis kemiskinan. Hal itu terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak dibarengi oleh tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu juga akan berpengaruh besar terhadap cara didik orang tua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berbentuk siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Novita Sari pada tahun 2019 dengan judul Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini ditinjau dari tingkat pendidikan dan ekonomi di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi orang tua tentang pernikahan dini ditinjau dari tingkat pendidikan anaknya, yang dapat mereka lakukan hanya pasrah dengan pemerintah kepala desa. Yang kedua, penelitian ini dilakukan oleh Anggi Ayu Prabawati Nasution pada tahun 2019 dengan judul Persepsi Orang Tua Terhadap Anak yang Menikah di Usia Dini.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pendapat orang tua yang setuju dan tidak setuju, dan ini juga mempengaruhi perasaan dari orang, di mana perasaan itu muncul diawali dari pemikiran pada seseorang dan perasaan itu ditunjukkan melalui sikap oleh masing-masing informan. Jadi kerangka berpikir ini ada pernikahan dini. Pernikahan dini ada dampaknya faktor mempengaruhi. Faktor mempengaruhi adanya ekonomi, tradisi, dan agama. Hipotesnya itu yang ke-1 ada perbedaan pola asuh anak dari orang tua yang menikah secara dini. Yang kedua, banyaknya remaja yang sudah melakukan pernikahan di usia dini. Ketiga, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini karena pergaulan yang bebas. Yang keempat, terdapat pengaruh yang signifikan pernikahan dini terhadap pendidikan usia di sekolah. Dan terakhir, terdapat hubungan tingkat pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini. Halo, nama saya Clarissa Chua. Kami menyebarkan angket ini di lingkungan masyarakat Batam dan dimulai sejak 17 Mei 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell di 2014, penelitian kuantitatif korelasional adalah penelitian menggunakan metode statistik yang mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih. Menurutnya sekarang, rencana menyeluruh dari penelitian mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari pembuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisa akhir, data yang selanjutnya disimpulkan dan diberi saran. Populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah orang tua dari masyarakat Kota Batam. Sampel penelitian yang kami ambil adalah 10 anak dan 10 orang tua. Pengumpulan data yang kami lakukan melalui angket atau kuesioner. Metode pengumpulan data dengan angket dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Kuesioner ini menjabarkan dua variabel. Total pertanyaan yang ditanyakan di kuesioner terdapat 15 nomor. Teknik analisis data yang peneliti terapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu analisis inferensial atau statistik. Menurut Sugiono, menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diterapkan. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan melalui penyebaran angket secara tertutup dan terbuka ini, kami telah mendapatkan jawaban daripada responden yang bersedia dalam menyampaikan pendapatnya di dalam angket tersebut. Dengan penelitian secara lanjut, kami dapat menguji hipotesis melalui kondisi, dugaan sementara, dan situasi pada saat sebelum penelitian. Pada bagian angket tertutup, kami memberikan pertanyaan berdasarkan hipotesis kami sebelumnya. Para responden sangat setuju dengan hipotesis kami yang menyatakan bahwa pernikahan dini lebih memberikan dampak buruk bagi kehidupan daripada dampak baik. Lalu pada bagian angket terbuka, kami memberikan pertanyaan melalui rumusan masalah yang telah kami kaji. Kami berhasil menyimpulkan jawaban yang diberikan responden bahwa para responden mempunyai jawaban yang sama dengan hipotesis yang kami buat melalui riset penelitian oleh para ahli yang mengkaji masalah ini sebelumnya. Ada deskripsi data. Deskripsi data ini dicari berdasarkan umur 15 sampai 42 tahun. Lalu selanjutnya ada lampiran-lampiran angket yang kita sebarkan. Lalu ada uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis ini dicari melalui pilihan yang berada di angket yang saya terapkan, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sangat setuju ini dinilai 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat setuju itu 1. Selanjutnya ada kesimpulan pengujian hipotesis.
Berdasarkan hasil penelitian kami melalui angket terbuka dan tertutup, dengan penelitian secara lanjut ini kami dapat menguji hipotesis setelah saya buat melalui dugaan sementara. Peneliti sebelumnya menulis hipotesis bahwa orang tua dan anak memiliki pengaruh terhadap pernikahan dini karena arahan orang tua untuk melakukan pernikahan dini. Melalui pengumpulan data ini, penelitian dapat menyimpulkan bahwa perbedaan mindset orang tua dan anak terhadap pernikahan dini mempengaruhi masyarakat di Kota Batam. Dan selanjutnya ada analisis data. Selanjutnya ada variabel orang tua dan anak dan variabel Y pernikahan dini. Selanjutnya saya menunjukkan korelasi Pearson saya. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama adalah sebagian besar menganggap pernikahan dini dapat memberikan dampak yang buruk, tetapi ada beberapa yang menganggap pernikahan dini dapat memberikan dampak yang baik. Yang kedua, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti faktor ekonomi, tradisi, dan juga sosial. Yang ketiga, pernikahan dini dapat memberikan dampak buruk seperti pertengkaran dan berfoya-foya. Dan yang keempat, peran orang tua untuk mengajarkan sang anak mengenai pernikahan dini sangatlah penting. Dan untuk sarannya adalah yang pertama, sebaiknya orang tua dan juga sekolah memberikan ajaran mengenai dampak buruk pernikahan dini agar sang anak tidak memiliki pemikiran untuk melakukan pernikahan dini. Dan untuk yang kedua, sebaiknya remaja sekarang lebih bijaksana dalam memilih pergaulan agar tidak terpengaruh dengan hal yang negatif. Dan untuk yang ketiga, agar orang tua lebih memperhatikan perkembangan anak dan membangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua.